Tes 1 2 3. Oke, semuanya kembali lagi dan akhirnya di sini kita bisa pakai PC lagi. Aduh, sorry guys, ini kurang lebih udah 2 mingguan ya kita AFK away from keyboard, benar-benar keyboard banget. Dan ya, kita balik lagi hari ini karena tadi aku baru datang. Sorry banget videonya siang, bukan siang sih, udah sore banget lah ini ya. Ini udah sore banget guys. Dan menanggapi beberapa pertanyaan nanti aku akan jelaskan sedikit yang kemarin yang di komentar. Dan hari ini ada beberapa pengumuman dulu ya. Yang pertama adalah ya teman-teman masih bisa join yang di sini adalah bonus airdrop pixel. Nah, airdrop itu didistribusi tuh katanya tuh mulai hari ini guys. Nah, ini jadi teman-teman hanya bisa mendaftar menggunakan link referral punya aku karena punya aku adalah verified guys. Jadi udah terdaftar. Jadi orang siapapun yang pakai link referral aku ya bisa mendapatkan 50 pixel secara gratis ya. Sekali lagi cara berpartisipasinya cuma daftar KYC kemudian melakukan first trade ya. First trade ini trading ya, entah berapapun nominalnya ya, terserah mau di spot, di features atau dimanapun ya, bisa semua ya dengan nominal yang bebas. Artinya teman-teman kalau udah first trade dia udah eligible. Lumayan loh kalau misalnya kita dapat 50 pixel. Yang kemarin yang ikutin itu aja, yang ikutin launch pool aja itu banyak bang, kok cuman dapat segini bang. Wah nggak berasa ini cuman staking 4 BNB 5 BNB dapatnya cuman 10 per hari misalnya kan. Ini kalian cuman modal daftar ya, pakai KTP siapapun ya, teman, sahabat, orang tua atau orang rumah yang masih ada yang masih nganggur, kalian bisa dapat 50 pixel dan ini terbatas sampai hari ini aja ya. Nah, jadi kalau kalian melewatkan pixel target aku sih openingnya di 0,2 sampai 0,4. Jadi kalian kalikan aja 50. Target pixel itu di $1 untuk di bukan tahun depan, kuartal kedua. Artinya dimulai di April sampai Juni ya. Targetnya itu $1 gitu. Nah, ya, selain itu juga kita punya kisi-kisi di sini hari ini. Bitget token BGB udah meledak luar biasa. Ya, terima kasih Bitget. Ya, gila, banyak yang ngetek langsung, bang, udah $1 bang, udah $1, dan kami beli di 0,54 yang kurang lebih hampir 100% kayak gitu, ya. Nah, jadi ini juga ada ada exclusive learning ya. Jadi kami udah punya ya, plan ini sebenarnya udah untuk VIP, tapi bagi siapa aja yang mau ya, sebenarnya aku nggak jual gitu-gitu aja, tapi aku kasih planning ya, belinya di mana ya, harga berapa jualnya persis dengan yang di VIP karena itu udah lama guys. Itu gambarnya itu dari 2021 loh ya. Nah, ini cocok nih dijadikan untuk next bull run dan ternyata hampir semua koinnya itu sebenarnya udah naik gitu. Cuman beberapa nggak outperform. Outperform itu apa? Outperform itu yang naiknya gila kayak BGB kan, tiba-tiba tembus $1 ya. Instan, kemudian BNB juga, BNB enggak, kita hitung BNB itu lama ya. Kemudian Fed kemarin, kemudian di sini kalau kita perhatikan 3 koin ini yaitu adalah Mental, OP dan juga ARB udah terbang semua. Dan di sini kalau teman-teman nonton dari 23 September video aku kemarin tentang Bitget ya. Di sini harganya itu 0,44 ya, teman-teman nonton aja lah, ini masih ada linknya. Dan aku udah sebenarnya belinya itu agak telat, habis itu pengumuman launchpad dan tiba-tiba dia naik. Nah, di situ aku baru beli ya. Nah, sedikit telat karena kayak masih mikir-mikir dulu kapan waktu beli kayak gitu guys. Jadi ya udah, lanjut kita ke analisa karena beberapa komentar kemarin yang bilang, bang, gimana apakah ini udah naik aja up only gitu ya? Apakah cuman up only, nggak ada turun-turun lagi gitu kan? Terus ada yang bilang katanya BTC mau koreksi, tapi kok alt party? Mana yang bener gitu? Nah, gimana ya guys ya? Ini kayak aku tuh kayak menjelaskan sama batu gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan alt party ini bukan berarti apakah dengan BTC koreksi ini bukan berarti alt party? Ya belum tentu juga. Kita kan ada yang namanya BTC dominance. Ingat, yang ada namanya BTC dominance ya, BTC dominance. Nah, jadi itulah indikator untuk alt party ya. Kalaupun BTC koreksi, target aku 46, 47 ya. Ya bisa-bisa aja di situ alt party. Kenapa? Orang menjual BTC ditukar ke alt. Bisa nggak? Sering kok kejadian yang kayak kemarin kita waktu di area 40 ribuan ya. Waktu kita di area sini. Ya ingat ya di sini ya. Sebelum naik ke 50 ribu itu kita alt party gila-gilaan. Kenapa?
Ya kalau dipikir wah BTC kan udah lumayan koreksi ya dari sini ya. Nah BTC udah lumayan koreksi nih ya. Sorry bukan yang di sini guys, tapi di sini ya. BTC udah lumayan koreksi nih waktu itu ya di sini nih. Nah kenapa kita masih alt party? Pertanyaannya ya karena itu indeks daripada BTC dominance lebih unggul. Artinya menunjukkan di situ orang nggak tertarik beli Bitcoin. Orang lebih tertarik beli altcoin kayak gitu ya. Simpelnya itu kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang wah katanya ini itu ya, kalian perhatikan aja lah apa indeksnya. Dan di sini aku mainnya tuh dua arah ya. Biarpun BTC-nya aku lagi short nih ya, biarpun ya ini aku jelaskan, biarpun BTC-nya aku lagi short, tapi altcoin aku long ya. Salah nggak ya? Nggak salah. Letak salahnya di mana? Karena apa? Karena kan aku paham algoritma market. Ini bakal kayak gini kejadiannya. Ini nextnya bakal kayak gini lagi. Ini sampai di sini TP shortnya. Ini sampai di sini TP altcoinnya. Udah. Kalau kalian yang masih protes karena kalian tidak mengerti ya lihat aja gitu ya. Hasil akhirnya kan udah ada ya. Kalian lihat aja ya. Nah, pertanyaan satu lagi, Bang, apakah ini udah up only ya? Up only itu maksudnya nggak bakal turun-turun lagi. Ya udah, kalau misalnya aku nggak tahu ya ini dapatnya ini dari mana referensinya. Soalnya dari awal tahun bukan awal tahun, dari tahun kemarin aku juga dapat. Wah, ini bakal up only aja. Ya. Up only aja, nggak bakal ada turun lagi. Pertanyaannya tuh sebenarnya benar. Up only aja. Maksudnya up only itu kayak gini, guys. Ya. Kalau kita pakai time frame ya weekly, ini up only. Ya, semuanya up only kecuali 2022. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita tarik dari dari akhir November sampai sekarang ya, sampai detik ini tuh up only. Gitu. Itu yang maksudnya up only ya. Dan benar ya, karena apa? Karena BTC udah ketemu bottom, dia up only. Dan ketika BTC ketemu yang namanya top, dia down only ya. Contoh ini down only nih. Nah, pertanyaannya yang paling signifikan adalah ini kan up only untuk time frame gede. Di time frame kecilnya tentu ya pasti ada koreksi-koreksi minor kayak contoh sekarang ya. Nah, ini contoh ya. Contoh sekarang BTC misalnya mau koreksi dulu nih ke 48 atau 47 misalnya. Ya, itu kan bagian dari korektifnya aja. Tapi kalau secara time frame besar ya semuanya akan up only atau semuanya tetap akan naik aja. Nggak ada lagi yang down only kayak 2022. Maksudnya itu up only itu kayak gitu, guys. Soalnya banyak yang menyalahkan. Sekarang up only nggak bakal ada koreksi. Nah, itu yang salah. Ya, nggak bakal ada koreksi. Emangnya market punya bapak kau? Emangnya market punya nenek buyut kau? Kayak gitu ya. Nah, itu yang salah. Ya, kan udah sering aku bilang, market bukan punya bapak kita. Ikuti algoritmanya. Market ngajak naik, ikut. Market ngajak turun, sebelum turun kita udah prediksi. Market turun, sebelum dia naik kita udah prediksi naik dan kita ngelong. Simple ya. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, kalau sekarang gimana Bang kira-kira BTC ya? Sebenarnya masih sama ya. Ini aku jelaskan plan ini kemarin karena aku belum sempat bikin video tentang yang ini ya. Nah, plan ini kemarin, oh ya, plan ini kemarin, ini kan udah dari 4 jam ya. Aku merepresentasikan di sini ada bear div yang cukup gede di time frame 4 jam. Ada 1, 2, 3 ya. Kalian bisa lihat sendiri dengan mata kepala kalian 3 lapis bear div. Pertanyaannya, apakah setelah bear div serta merta langsung turun? Enggak ya. Dan bull div juga, apakah serta merta di sini ada bull div langsung naik? Enggak, malah terjun lumayan. Di sini ada bull div apakah langsung naik? Kebetulan langsung naik ya. Nah, di sini ada bear div apakah langsung turun? Kebetulan juga langsung turun. Nah, semua itu tentang kebetulan dan apa ya? Tapi inti itu kayak gini ya, simpelnya aku simpelkan. Intinya kalau udah bear div itu indikasi akan turun. Entah cepat, lambat, berapa lama pun itu tetap akan merepresentasikan market itu akan bergerak turun. Kenapa? Karena itu udah terukur dari psikologis marketnya menyebabkan bear div ini terjadi. Begitu juga dengan bull div. Gitu. Ini kan psikologis orang-orang ya. Bear div kan psikologis orang yang udah menjual, yang udah tahu pola market akan membentuk korektif ya. Itu makanya terbentuk yang namanya bear div. Dan kalau bull div ya, itu pola orang yang percaya sama market, yang udah ini koreksinya udah lumayan kesekian harga turunnya. It's time for buying kayak gitu ya. Nah, itu terbentuknya bull div. Dan ini bull div dan bear div ini kan berdasarkan psikologis orang-orang di market. Pertanyaannya siapa yang di market? Ya kita yang trading 2021 dengan trading di 2024 sekarang siapa? CV, kalian sama ya. Makanya ini market ini historicalnya tuh repeat, berulang.
polanya itu bakal hampir sama dengan, meskipun nggak sama persis ya, tapi ya minimal kita tahu habis ini bakal koreksi tuh kayak gini, dia terbanting tiba-tiba. Nah habis terbanting tiba-tiba dia bakal sharp naiknya. Ya, dia bakal nge-trap tuh, seolah-olah market ini akan turun lebih jauh, tiba-tiba mental ke atas lagi. Nah ini kan pola yang sebenarnya udah terulang-ulang dari awal 2023 dan terbaca. Masa sampai detik ini masih kita nggak paham gitu? Ya, udah sepersekian hampir 2 tahun pola ini terjadi hampir setiap bulan di market kayak gitu. Ya, nah jadi saran aku sih ya, karena historical ini kan udah apa ya, udah memberikan cerminan gitu. Jadi ya minimal kita tuh buka dulu sebelumnya gitu kan. Nah ini kan, wah ini kemarin waktu harganya kayak gini, ini psikologis orang ternyata kayak gini loh. Ya, dan dampaknya tuh kayak gini. Nah kayak gitu aja, gak usah dibikin ribet kayak ini bakal kesini dulu, ini bakal 56, ini bakal 55, ini bakal 54, ini bakal 47. Nggak perlu ke situ ya. Yang penting satu, efeknya setelah ini tuh bakal gimana dan seperti apa kayak gitu. Untuk harga itu kan menyesuaikan ya, tergantung dengan teknikal juga nantinya. Dan yang penting tuh kita paham habis ini bakal naik kah atau bakal turun. Habis turun ini bakal lanjut turun atau bakal naik. Udah cari itunya aja. Kalau kalian bisa cari itunya ya gampang lah ya. Oke, see you in the next video.